Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Semoga teman-teman senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan keberkahan dalam menjalankan segala aktivitasnya di rumah. Pak Asmi dan juga Bapak Ibu guru yang lain berharap teman-teman tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini, teman-teman akan kembali belajar bersama Pak Azmi pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, materi magnet. Nah, seperti apa keseruannya? Mari simak terus pembelajaran berikut ini. Siapa yang biasanya menghias pintu kulkas dengan hiasan dan gambar atau bentuk yang lucu? Nah, hiasan di pintu kulkas biasanya menggunakan magnet, teman-teman, sehingga bisa menempel pada permukaan kulkas. Namun, tahukah teman-teman, kenapa magnet bisa menempel pada permukaan kulkas? Ada yang tahu? Nah, yuk kita cari tahu sama-sama apa sih alasan dari magnet bisa menempel pada pintu kulkas tersebut. Oke, sebelumnya kita cari tahu dulu yuk, apa sih magnet itu? Magnet adalah suatu benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya, yang memiliki sifat khusus. Nah, adapun sifat-sifat khusus dari magnet tersebut adalah 1. Memiliki gaya tarik menarik. 2. Memiliki 2 buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. 3. Kutub senama tolak menolak. 4. Kutub tidak senama tarik menarik. Dan yang kelima, memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Nah, sekarang Pak Asmi akan menunjukkan 2 buah kutub utara dan kutub selatan. Kutub magnet. Magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara, di mana dalam bahasa Inggris yaitu North dan dilambangkan dengan huruf N, dan kutub selatan yaitu South atau dilambangkan dengan huruf S. Dapat teman-teman perhatikan kutub utara yang berwarna merah dan kutub selatan berwarna biru. Nah, kutub yang berlawanan jika didekatkan akan tarik menarik. Nah, artinya ketika teman-teman mendekatkan antara 2 kutub yang berbeda, yaitu kutub selatan dan kutub utara, maka dengan otomatis 2 magnet yang teman-teman pegang akan saling tarik menarik. Namun, kutub yang sejenis jika didekatkan akan tolak menolak. Nah, jika teman-teman mempunyai 2 magnet dan teman-teman mendekatkan dengan 2 kutub yang sama atau sejenis, seperti contoh di gambar, utara dengan utara, maka dia akan tolak menolak. Hal tersebut diakibatkan karena gaya antara kutub selatan dan kutub utara yang saling berbeda, sehingga ketika dia didekatkan pada satu kutub yang sama, maka dia akan berlawanan, teman-teman. Nah, ini penjelasan tentang kutub magnet. Berikutnya, medan magnet. Medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Nah, seperti yang Pak Asmi contohkan pada gambar berikut, ketika kita menaburkan
biji besi di samping magnet, maka beberapa biji-biji besi tersebut akan membentuk sesuai dengan kutubnya masing-masing teman-teman. Seperti yang teman-teman perhatikan pada gambar tersebut. Nah, berikutnya, teman-teman, magnet terbagi menjadi dua. Yaitu ada magnet alam dan magnet buatan. Nah, apa sih magnet alam itu? Magnet alam adalah magnet yang terbentuk secara ilmiah, tidak berbentuk, tidak berwujud, akan tetapi memiliki sifat magnet. Apa contohnya? Contohnya yaitu magnet bumi. Nah, bumi kita mengandung magnet teman-teman, sehingga memiliki gaya gravitasi dan bumi kita tidak dapat tertarik oleh matahari. Nah, pemanfaatan dari magnet bumi ini yaitu dapat membantu hewan untuk menentukan arah migrasi atau perpindahan. Selain itu, magnet bumi juga dapat mempermudah hewan untuk mencari mangsa ataupun menghindari musuh. Nah, pemanfaatan ini menggunakan partikel magnetik yang berada dalam tubuh hewan dengan memanfaatkan magnet bumi. Nah, berikutnya adalah magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat untuk kepentingan manusia. Seperti halnya, contoh yang pertama adalah kulkas. Nah, ini yang Pak Asmi tanyakan. Magnet pada kulkas berfungsi sebagai perekat antara pintu kulkas dengan bodi kulkas, sehingga ketika teman-teman mempunyai hiasan ya atau sehingga teman-teman dapat menempelkan pada pintu kulkas. Nah, yang kedua adalah obeng. Pemanfaatan magnet pada ujung obeng agar skrup atau mur yang akan dipasangkan dapat menempel pada ujung obeng sehingga memudahkan untuk memasangnya teman-teman. Nah, berikutnya adalah speaker. Magnet digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Bunyi akan timbul karena ada getaran teman-teman. Nah, getaran tersebut berasal dari vibrasi yang dihasilkan oleh kumparan sehingga dapat interaksi dengan medan magnet. Nah, berikutnya yang terakhir adalah digunakan untuk bel listrik. Nah, magnet berfungsi untuk menarik besi lunak beserta pemukul yang diletakkan pada pegas yang akan memukul hingga berbunyi. Nah, ini contoh-contoh dari magnet buatan yang dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman dapat mencari apa saja sih magnet-magnet buatan yang dapat dibuat oleh manusia itu ya, teman-teman. Oke, berikutnya adalah bentuk-bentuk magnet. Nah, teman-teman, ternyata magnet itu mempunyai bentuk-bentuk yang unik, teman-teman. Apa sajakah bentuk-bentuknya? Oke, kita mulai yang pertama. Magnet ladam. Nah, magnet ladam ini disebut juga dengan magnet tapal kuda. Nah, biasanya berguna untuk mengangkat benda magnetik. Berikutnya adalah magnet keping. Magnet keping ini biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan pengeras suara seperti sound system atau speaker, radio, ataupun ponsel. Nah, berikutnya adalah magnet batang. Magnet batang ini biasanya digunakan untuk kunci pintu pada rumah ataupun lemari kaca dan juga lemari kayu, teman-teman.
Nah, sama halnya dengan magnet batang, magnet silinder juga biasanya digunakan untuk pintu pada rumah ataupun lemari kaca dan juga lemari kayu. Nah, berikutnya adalah magnet U. Dinamakan magnet U karena dia bentuknya seperti U ya, seperti huruf U ya teman-teman. Nah, berikutnya adalah magnet jarum. Nah, magnet jarum ini biasanya digunakan untuk membuat kompas sebagai penunjuk arah. Nah, ini teman-teman bentuk-bentuk dari magnet. Berikutnya, magnetis dan non-magnetis. Magnetis merupakan benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, benda-benda ini biasanya terbuat dari unsur logam besi. Apa contohnya? Yang pertama yaitu kompas. Ada yang pernah tahu dengan kompas? Ya, kemudian klip. Nah, ini apa biasanya teman-teman fungsinya? Ya, tepat. Biasanya digunakan untuk menyatukan kertas ya teman-teman. Nah, berikutnya adalah kunci. Kemudian dinamo, peniti, paku, tempat untuk mencuci piring, dan juga gunting. Nah, ini beberapa contoh-contoh dari magnetis. Berikutnya adalah non-magnetis. Nah, non-magnetis ini merupakan benda-benda yang sebagian besar mengandung bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Apa saja kira-kira contohnya? Yang pertama adalah penghapus. Nah, tentunya sudah tahu dong apa fungsi dari penghapus? Ya, barakallah, untuk menghapus tulisan pada kertas ya teman-teman yang menggunakan pensil. Berikutnya adalah daun, pensil, sisir, karet gelang, kayu, batu, dan juga yang terakhir adalah galon air minum. Nah, ini teman-teman beberapa benda-benda non-magnetis. Nah, inilah teman-teman benda-benda magnetis dan non-magnetis. Nah, berikutnya. Nah, teman-teman, ternyata kita dapat membuat magnet, teman-teman. Nah, contohnya seperti apa? Nah, yang pertama, dengan cara induksi. Cara induksi ini menempelkan benda-benda yang terbuat dari logam, besi, atau baja dengan magnet. Nah, seperti yang Pak Asmi tunjukkan pada gambar berikut. Nah, bisa teman-teman praktikan, di situ ada penjepit atau stang penjepit. Nah, di bagian atas ada magnet yang kita jepit pada stang penjepit. Nah, yang berfungsi untuk magnet penginduksi. Kemudian di bagian bawahnya kita letakkan batang besi. Nah, di bawah batang besi kita juga meletakkan paku kecil teman-teman, ataupun teman-teman bisa menggunakan jarum pentul. Nah, ketika magnet diletakkan pada bagian atas dan batang besi diletakkan pada bagian bawah, maka dengan otomatis paku kecil ataupun jarum pentul dia akan otomatis tertarik oleh batang besi. Nah, ini dinamakan dengan cara induksi. Berikutnya, cara gosokan. Magnet digosokkan ke batang besi atau baja. Dapat menyebabkan batang besi atau baja mempunyai sifat kemagnetan. Nah, seperti halnya yang Pak Asmi contohkan. Teman-teman dapat menyiapkan batang besi yang berada di bagian bawah dan juga magnet. Nah, caranya teman-teman dapat menggosokkan magnet yang teman-teman miliki dalam satu arah, teman-teman. Nah, ya harus satu arah ya, teman-teman. Nah, sehingga setelah digosokkan,
kemudian batang besi yang telah digosokkan dari magnet tadi, dia akan menarik benda-benda magnetis seperti halnya paku kecil tadi ataupun jarum pentul teman-teman. Nah, ini dapat teman-teman praktikkan di rumah ya, sesuai dengan magnet yang telah diberikan sebelumnya. Oke, ini cara gosokan. Berikutnya, membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Elektromagnetik adalah membuat magnet dengan mengaliri arus listrik. Caranya, mengalirkan arus listrik searah ke dalam suatu penghantar. Nah, alat dan bahan yang teman-teman butuhkan adalah batu baterai, kemudian tembaga yang dililitkan ke batang besi, atau bisa juga menggunakan paku yang berukuran panjang teman-teman. Selain itu, teman-teman juga membutuhkan paku-paku kecil ataupun jarum pentul. Nah, caranya, tembaga yang teman-teman miliki tadi dapat dililitkan ke batang besi ataupun ke paku. Nah, kemudian setelah dililitkan, maka dari ujung kanan dan kiri ditempelkan ke sumber energi listrik. Nah, contohnya baterai ya teman-teman. Nah, setelah ditempelkan, maka teman-teman dapat menarik paku-paku kecil tersebut ataupun jarum pentul yang teman-teman gunakan untuk praktik. Nah, inilah teman-teman yang dinamakan dengan cara elektromagnetik. Nah, barakallah, itu tadi teman-teman penjelasan tentang magnet. Nah, teman-teman, apabila ada pertanyaan, silakan diajukan melalui WhatsApp masing-masing wali kelas, sehingga nantinya akan disampaikan ke Pak Asmi dan Pak Asmi langsung memberikan jawabannya. Nah, insya Allah di pekan berikutnya Pak Asmi akan mempraktikkan beberapa cara untuk membuat magnet-magnet yang bersifat sementara tadi ya teman-teman. Oke, Pak Asmi tutup untuk pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.